Oke, selamat hari ini buat sahabat Bali Blind Podcast dimanapun berada. Masih dalam challenge 30 hari bersuara di episode ketiga di hari ini tanggal 3 Desember 2022, yang mungkin saja bisa menjadikan podcast ini lebih bermakna ya. Karena di episode ketiga ini saya akan membahas sebuah hal. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional bagi sahabat disabilitas yang saat ini mendengarkan podcast kita, dan mudah-mudahan inklusivitas tetap digalakan. Podcast ini tercipta berkat tantangan 30 hari bersuara dari The Podcaster Indonesia dan juga grup komunitas Podcaster Tunet Indonesia. Oke, baiklah, kita mulai saja ya. Kita akan berbicara tentang tema fakta unik dan kepalsuan Hari Disabilitas Internasional. Oke, yang pertama yang saya baca di beberapa media ya, ini mengungkapkan bahwa Hari Disabilitas Internasional itu faktanya banyak diadakan berbagai macam acara gitu ya, yang melibatkan disabilitas gitu. Namun fakta uniknya di Indonesia, sebenarnya Hari Disabilitas itu adalah hari yang mau yang membuat pemerintah mau memperhatikan disabilitas hanya sehari. Namun yang lain palsu. Kenapa saya dibilang demikian? Karena banyak fakta yang menyebutkan dari teman-teman disabilitas. Yang pertama nih, kita bahas dari apa dulu nih? Kalau saya sih lebih baik kita bahasnya dari dunia kerja ya. Oke, kita bahas dari dunia kerja. Nah, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan ya. Nah, kemarin juga saya dapat informasi ada di Undang-Undang Pekerjaan itu, setiap perusahaan ataupun manajemen pekerjaan itu berhak menerima pekerja disabilitas minimal 1%, maksimal 2%. Itu. Kenapa demikian? Karena disabilitas itu juga bisa melakukan kegiatan kerja. Makanya di setiap kantor itu diwajibkan untuk menerima disabilitas 1 hingga 2%. Nah, kenyataannya gimana? Kenyataannya adalah zonk. Kenapa? Memang banyak perusahaan yang sudah menerima disabilitas untuk bekerja di bidang-bidang perusahaan tertentu. Namun ada juga yang memanfaatkan undang-undang tersebut untuk memanfaatkan disabilitas agar perusahaan tersebut mendapatkan izin untuk bekerja atau beroperasi. Salah satunya adalah salah satu perusahaan hotel yang ada di Bali, tepatnya di daerah Seminyak sana. Saya ngomong seperti ini karena ini adalah kisah nyata ya. Ada beberapa teman disabilitas saya yang pernah ditunjuk untuk bekerja di sana. Semasa hotel itu baru buka gitu ya, belum beroperasi sepenuhnya. Namun setelah mereka mendapatkan pelanggan gitu ya maksudnya, si disabilitas ini ataupun teman-teman saya yang bekerja di disabilitas yang dipekerjakan di hotel tersebut itu pelan-pelan didepak. Alasannya belum ada alasannya ya belum ada fasilitas lah, kemudian pegawai kami sudah mulai penuh, mungkin yang disabilitas tidak diberikan uang pensiun, pesangon untuk keluar gitu ya. Ya, alasan-alasan konyol itu yang memang membuat teman-teman disabilitas termasuk Pertuni cabang Denpasar ataupun Dewan Pertuni Daerah Provinsi Bali itu marah karena memang melihat hotel ini memanfaatkan disabilitas untuk mendapatkan izin beroperasi. Itu teman-teman.
Ini kisah nyata ya, dan terjadi di tahun 2018 ke bawah. Ini hotel sudah beroperasi di Seminyak. Teman-teman bisa coba cari di Google Map. Mungkin saya tidak akan sebutkan namanya, tapi teman-teman mungkin yang disabilitas dari Bali yang mungkin saja mendengarkan bisa mengingat kembali kejadian tersebut. Ini ada sebuah hotel yang memanfaatkan disabilitas untuk membuat hotelnya bisa beroperasi gitu. Oke, kemudian yang kedua, di bidang pelayanan publik. Nah, di bidang pelayanan publik ini yang lebih khusus adalah di bidang pelayanan perbankan. Karena masih banyaknya teman-teman disabilitas netra, ya. Kita berbicara khusus ke netra nih kalau di perbankan, yang tidak diperkenankan untuk membuat kartu automatic teller machine atau ATM. Dengan alasan yang mungkin saja anak kecil juga bisa buat alasan ini, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka ini, para disabilitas netra ini bisa menggunakan mesin ATM dan bahkan mereka bisa juga narik uang dari mesin gitu ya. Karena mereka hafal menunya gitu ya. Ini ada oknum bank yang memang tidak memperkenankan seorang disabilitas netra membuat kartu ATM dengan alasan kartu hilang atau dengan alasan takut terjadi penipuan gitu ya. Kalau menurut saya disabilitas netra itu punya kepintaran yang sama dengan kalian ya, para orang-orang normal. Cuman mata mereka aja yang nggak bisa dipakai gitu. Pikiran dan juga kesehatan normal semua. Tangan mereka punya, pemikiran mereka selaras dengan yang normal. Kaki juga mereka bisa digunakan untuk jalan. Hanya mata yang tidak berfungsi. Namun kepintaran dan juga kewaspadaan itu mereka tetap ada. Walaupun mereka disabilitas penglihatan, mereka juga punya tingkat kewaspadaan yang sama. Makanya teman-teman disabilitas netra yang sudah menggunakan ATM pun juga sama seperti orang normal. Tingkat kewaspadaannya tetap dijaga. Kemudian pemakaian kartu ATM juga mungkin saja harus diatur agar orang lain tidak melihat ketika kita menarik uang. Nah, seperti itu ya. Itu adalah salah satu pemikiran yang salah di bidang perbankan ya. Mereka tidak mengizinkan kita untuk membuat kartu ATM. Namun kalau untuk pembukaan rekening masih lancar ya. Dan bahkan ada juga yang harus menggunakan tanda tangan. Pengalaman saya, ada salah satu bank swasta di Kota Denpasar dan Bali sendiri. Saya sangat berterima kasih karena memang saya diizinkan untuk membuat kartu ATM tidak menggunakan tanda tangan, tapi menggunakan sidik jari atau jempol. Itu sangat luar biasa ya. Melayani dengan sepenuh hati disabilitas netra. Terima kasih banyak. Ini Bank Nasional perlu mencontoh ini. Oke. Nah, kemudian di bidang terakhir nih. Di bidang masyarakat atau pergaulan masyarakat. Kenapa saya bilang palsu ya? Nah, di Hari Disabilitas mereka mau menghormati kita, mengapresiasi kita dan segala macam ya. Tapi setelah Hari Disabilitas lewat atau mungkin bukan Hari Disabilitas, mereka hanya bisa mencemooh ataupun mungkin ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa tunanetra cuma bisa main musik, bisa mijet, nggak bisa kerja di kantor. Apa yang mereka hasilkan? Kalau saya punya istri orang tunanetra, mungkin saya nggak setuju jadi orang tua gitu misalnya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang harus kita basmi sebenarnya. Jadi memang luar biasa perjuangan para penyusun undang-undang disabilitas memperkuat pagar betis undang-undangnya. Akhirnya tercipta undang-undang tentang penyandang disabilitas daerah ya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Terima kasih banyak. Namun ini masih belum terrealisasi karena masih bukan banyak lagi, hampir semua oknum tidak mengerti tentang disabilitas.
bukan belum mengerti ya, tidak mengerti. Karena memang sampai sekarang saya anggap ya mungkin kita orang Indonesia malas baca, malas belajar gitu ya. Sehingga para disabilitas tetap diperlakukan seperti itu. Zong. Gitu ya teman-teman ya. Baiklah, untuk episode ketiga ini mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Kembali lagi di episode keempat di 30 hari bersuara challenge yang diselenggarakan oleh The Podcasters Indonesia dan juga grup Podcaster Tunet Indonesia. Saya Dede Satria dari Bali Blind Podcast. Terima kasih. Selamat hari ini.